bersama saya Anggi Meliati dengan NIM 18144988876. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang perangkat lunak dan perangkat keras input dan output. Di sini saya akan memenuhi tugas sistem operasi dari dosen Sandro Alveno MKOM. Nah, penasaran kan gimana videonya? Jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap di sini. Nah, pertama-tama di sini ada yang namanya perangkat keras input dan output. Perangkat keras input dan output ini mempunyai fungsi. Ada 4 fungsi, yaitu yang pertama mengirimkan perintah pada perangkat input dan menyediakan layanan akses. Nah, yang kedua itu ada namanya menangani perangkat interupsi input dan output. Yang ketiga itu ada yang namanya menangani kesalahan pada perangkat input dan output. Yang keempat terakhir namanya menyediakan interface ke pemakai. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang namanya input atau output device. Nah, perangkat input dan output ini dapat dibedakan berdasarkan dua, yaitu sifat aliran datanya dan yang kedua itu ada sasaran pada komunikasinya. Pada masing-masing perangkat tersebut tadi dapat dibagi lagi nih, ada bagian-bagiannya lagi yang seperti berdasarkan aliran datanya, yaitu ada dua. Pertama itu ada perangkat orientasi blok atau block oriented device. Nah, perangkat ini dapat menyimpan dan menukarkan informasi sebagai blok berukuran tetap. Contohnya itu seperti disk, tab, CD-ROM, dan optical disk. Selanjutnya yang kedua itu ada yang namanya perangkat berorientasi karakter atau yang disebut juga karakter oriented device. Nah, kalau perangkat yang ini nih dapat mengirim dan menerima karakter data tanpa membentuk suatu struktur blok atau not addressable dan tidak juga mempunyai operasi SIG. Contohnya seperti line printer. Kemudian ada juga nih yang berdasarkan aliran datanya. Perangkat I/O ini juga dibagi lagi menjadi 3. Kalau yang tadi kan 2, sekarang dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu bisa dibaca oleh manusia. Yang kedua itu bisa dibaca oleh mesin. Yang terakhir, yang ketiga itu untuk komunikasi perangkat dengan jarak jauh. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Selain itu juga nih, kita mempunyai device controller. Nah, device controller ini input atau output yang dibagi menjadi 2, yaitu komponen elektronik dan juga komponen mekanik. Komponen elektronik ini untuk mengaktifkan perangkat eksternal dan memberitahukan yang diperlukan oleh perangkat. Nah, kalau perangkat mekanik ini dapat menjalankan seperti printer. Sudah mulai sedikit paham kan tentang yang tadi saya jelaskan? Jangan kemana-mana nih, kita masih ada satu lagi yang ada di perangkat keras input dan output. Itu namanya Direct Memory Access atau DMA. Nah, DMA ini berfungsi membebaskan pemroses menunggu transfer data yang dilakukan input dan output device. Pada saat pemrosesan membaca atau menulis data, memproses pemerintahan DMA controller dengan mengizinkan berbagai informasi. Nah, berbagai informasinya itu ada yang namanya perintah, penulisan, atau bacaan. Yang kedua, itu namanya alamat, input, output, dan device. Yang ketiga, itu namanya awal lokasi memori yang ada atau dibaca. Yang terakhir nih, namanya jumlah, word, atau byte yang sudah dibaca. Setelah mengirimkan itu, pemroses dapat melanjutkan kerja lainnya. Nah, teman-teman sudah mulai paham kan apa itu namanya perangkat keras input dan output dan pembagiannya juga. Nah, sekarang kita pindah alih dengan yang perangkat lunak input dan output. Perangkat lunak input dan output ini mempunyai tujuan. Nah, tujuannya itu ada yang namanya konsep data design tidak tergantung pada device yang digunakan. Yang kedua namanya penamaan yang seragam. Penamaan data berkas ini adalah string atau integer yang harus disederhana. Terus yang ketiga itu namanya penanganan kesalahan harus ditangani dekat mungkin dengan hardware. Ya, yang terakhir itu sinkron versus asinkron. Transaksi ini lebih mendominasikan input dan output adalah yang asinkron.
Nah, tadi kan kita sudah membahas tujuannya. Sekarang kita membahas tentang intrup handler. Intrup handler ini mempunyai intrup yang harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin berikutnya. Nah, di deliver di blok yang ini saat perintah input atau output diberikan dan menunggu interupsi. Dan ketika interupsi ini sudah terjadi, proses penanggaran interupsi ini bekerja agar device driver keluar dari stack blocked. Sudah membahas tentang interrupt handler, di sini kita ada yang namanya device drivers. Nah, device driver ini seluruh kode device dependent terletak pada device drivers. Nah, tugasnya ini nih, yaitu untuk menerima permintaan abstrak dari software device independent di atasnya dan melakukan layanan permintaannya. Sudah membahas tentang device driver, sekarang kita membahas tentang device independent operating system. Nah, device operating system ini software input atau output yang bergantung pada perangkat keras. Nah, software ini mempunyai fungsi yaitu membentukkan fungsi input dan output yang berlaku untuk semua device. Terus ada juga interface untuk seluruh device driver. Penamaan device, proteksi device, melakukan buffering dan juga lokasi penyimpanan pada blok device. Nah, udah semua nih teman-teman kita bahas, dari mulai perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, pembagian-pembagiannya, kita sudah bahas semuanya. Oke, sampai sini saja video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya lain kalinya. Dadah! Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen.